Sallallahu subhanallah Muhammad Rasulullah Sallallahu subhanallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Habibul Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Hijrah Al-Muhajirin ke sana ya, beserta para stafnya yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat yang alhamdulillah atas izin Allah, dengan didorong keimanan untuk menginginkan jamaah Masjid Al-Muhajirin ini senantiasa mendapatkan ridha Allah, ngajinya ditambah, ta'limnya ditambah, karena ada beberapa hal yang nanti mungkin bisa kami jelaskan, sedikit berbagi ya, wabil khusus kepada diri saya sendiri, di dalam rangka bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau di dalam kita menapaki kehidupan kita sampai nanti mau menjemput kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tadi sebagaimana sudah disampaikan, ini saya termasuk pembuka nih ya. Saya baru sekarang ini. Alhamdulillah, di mana adanya keinginan di antara kita ya, wabil khusus di antara orang yang beriman, menginginkan satu amalan di mana kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diharapkan untuk menambah jadwal ngaji. Dr. Andes HM Muslim memberikan dua pengertian waktu itu, guru saya. Beliau memberikan pengertian kenapa kita harus ngaji. Yang pertama, alim ulama dulu itu, para alim ulama dulu itu, para guru-guru itu mengartikan ngaji itu ada dua, Pak. Itu dari ngatur, mengatur diri. Yang pertama itu adalah mengatur jiwa. Jadi kalau ngaji itu sebetulnya ini definitif aja ya, supaya kita lebih mengatur kenapa ini kita harus ngaji ya. Sementara kita punya waktu dalam satu pekan, 7 hari, 1 bulan, 30 hari, 1 tahun dan sebagainya. Kalau ditanya berapa kali dalam satu hari-hari kita itu kita mempersiapkan diri kita atau mengaji, membuat diri kita, karena mengaji ini ada hal-hal penting yang harus sebetulnya kita peroleh. Coba karena digaibkan oleh Allah, kita jadi tidak bisa mengerti ini dan tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang memang bisa merasakannya, khususnya adalah orang-orang yang beriman.
Kenapa jiwa harus diatur? Kita terdiri dari 3 elemen. Elemen pertama adalah ruh. Ruh ini, kata Allah dalam surat Al-Isra, ruh ini selalu memerintahkan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dia tidak melenceng kalau ruh ini, karena dia memang diperintahkan oleh Allah. Amarahum, ada amarnya, ada perintahnya. Tapi yang kedua, kita terdiri dari jiwa dan jasad juga. Sementara jiwa kita ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya hawa nafsu. Jadi jiwa kita ini ada hawa nafsunya, Pak. Dan di dalam surat Yusuf ayat 53 disebutkan oleh Allah, diberitakan bahwa Nabi Yusuf itu juga waktu terjadinya proses godaan itu, dia juga hampir tergoda. Karena dia bilang sesungguhnya hawa nafsu itu selalu membawa kepada keburukan. Dan hawa nafsu ini adalah kelemahan daripada sisi manusia yang diketahui oleh iblis laknatullah dan para tentaranya setan dari golongan jin dan manusia. Sehingga dia akan menggoda dari area situ. Baru yang ketiga adalah jasad. Nah, yang dimaksud adalah jiwa. Ini jiwa, Pak, kalau nggak diatur, orangnya kelihatannya baik-baik saja, tapi mana sangka bisa menjadi pembunuh berdarah dingin. Di rumah kelihatan baik, nggak taunya, wah, keluar rumah udah kayak lebih dari Fir'aun. Iya. Nah, itu orang sampai nggak tahu 1,5 tahun menyiksa seorang perempuan. Kan kelihatan baik-baik saja dia keluar rumah. Ya, nggak taunya bisa menyiksa orang sampai 1,5 tahun. Matanya 1 hilang, cacat, mukanya dicacat-cacat, bibirnya yang atas digunting. Masya Allah, itu mah lebih dari iblis. Kenapa makanya kita diatur? Karena jiwa ini mudah sekali, gampang tergoda. Makanya jiwanya harus diatur, Pak. Bulan Ramadan jiwa kita diatur. Kalau badan mah hawa nafsu, lapar mah lapar, Pak. Tapi jiwanya yang menenangkan bahwa ini adalah ibadah kepada Allah. Badan mengikutinya. Ya. Dan jiwa ini dipanggil oleh Allah kalau dia tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pasti dipanggil jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yang mana? Ya yang dekat dengan Allah, dengan Al-Quran, dan dekat dengan pengajian. Kita mau dapat dari mana? Ya, kadang-kadang kalau misalnya, ya oke lah, sekarang banyak YouTube segala macam. Tapi seberapa sempat kita? Ya, setan lebih pinter, lagi enak-enak nonton YouTube. Kalau urusannya ngaji, lagi dengerin ustadz, coba bawaannya. Kita yang tadinya nonton YouTube di HP, ntar ditonton sama YouTube. Jadi ditonton kita apa? Ngorok kita, tidur kita. Kita bisa nonton berjam-jam ya Instagram, FB dan sebagainya. Tapi begitu buka Al-Quran, baru ngaji 5 ayat, mata udah kedap-kedip. Iya. Udah, aduh, kayaknya ngantuk banget nih. Kan gitu ya. Akhirnya taruh dulu. Begitu dulu, udah dah. Habis ngopi, melek mata, baca Quran, ngantuk lagi. Makanya kita butuh ngaji. Karena dari ngaji itu, Allah memberitakan di dalam hadis Arba'in salah satunya menjelaskan tentang bagaimana kaifiat orang-orang yang berdiri atau duduk dalam majelis. Keuntungan yang pertama, di dalam hadis itu dijelaskan orang yang ngaji, nih yang ngatur jiwa, nih yang dengerin Quran, itu Allah sedang dan bahkan berbicara kepada malaikat, tuh lihat orang yang atau makhluk yang pernah kamu protes dulu, tapi hari ini
Ini orang duduk di majelis mendengarkan ayat-ayat Quran dibacakan. Lalu turunlah rahmat Allah. Ya, berupa apa? Ketenangan, Pak. Ya, coba Bapak lagi ngaji di sini, mikirin utang nggak? Enggak, Pak. Bapak ntar kalau udah di rumah, kalau lihat buku itu melihat, waduh, tabungan gue masih banyak utang nih. Kenapa? Utang rumah belum lunas. Utang mobil belum lunas. Utang. Tapi kalau lagi ngaji, diberi ketenangan. Lupa kita. Ya. Ntar sampai rumah baru diingat lagi. Yang kedua, malaikat rahmat itu berputar-putar, Pak. Ini kalau kita dibuka ininya, kemudian Allah lihat gaibkan, diperlihatkan itu malaikat rahmat di sini. Ini kita ngelihat ini, malaikat itu berputar-putar, berdoa kepada Allah agar orang yang duduk dalam majelis ini itu diampuni dulu dosanya. Kenapa, Pak? Karena dalam ngaji itu berat, Pak. Terutama masalah mata. Iya. Ustadznya belum assalamualaikum, matanya masih melek. Begitu assalamualaikum, mata sudah mulai kerlap-kerlip. Duduk, apalagi kalau jider, ngaji nyender. Wah, iya. Bisa jidur, ngaji tidur. Iya. Bisa. Kenapa? Memang begitu. Itu apa ya, kalau bahasa kita emang iblis tidak menginginkan kita itu menjadi hamba Allah yang benar. Iblis, setan yang hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu enggak seneng itu kalau kita itu jadi orang yang soleh, Pak. Karena dia punya statement, punya visi dan misi. Bayangin, iblis punya visi dan misi, Pak. Kita baru tahu visi dan misi itu kalau lewat pengajian. Kalau nggak tahu ngajian, nggak tahu visi misi kita, Pak. Iblis sudah tahu visi misinya. Bahkan bikin statement kepada Allah Subhanahu wa taala, kontrak sampai hari kiamat. Pokoknya yang namanya keturunan Adam harus masuk neraka bersama saya. Jadi Bapak itu punya musuh yang dendamnya, kesumatnya itu sampai ke hari kiamat, tapi Bapak nggak kerasa. Dikasih tahu oleh Allah, tuh musuhmu, jangan kamu berteman dengan mereka. Tapi kata iblis, iya, sedikit nanti yang masuk surga, karena pengikutku banyak. Coba kalau lagi ngaji, sedikit Pak ya, bisa dihitung sama jari. Coba kalau lagi konser, waduh, nggak pakai undangan, bayar lagi, capek lagi. Belum itu ntar kehilangan handphone, kehilangan duit. Wah, tapi ngumpulnya di sono. Nih, kalau Bapak malam minggu nih ya. Ini di sini cuma segini nih, segelintir. Coba lihat dong nanti di depan stadion. Tuh yang di lingkaran itu tuh. Pesta balon, pesta apa, ngumpul semua orang. Mau tua, mau muda. Ya, yang kita tidak tahu niatnya gimana. Kalau meteor jatuh ke sini, bom jatuh ke sini misalnya, jeder, insya Allah Pak, Bapak syahid. Kenapa? Karena jinnya yang kedua, ngatur jihad. Sungguh-sungguh dalam sini. Barang siapa yang mengatur jihad. Karena orang menuntut ilmu itu pahalanya jihad. Tapi coba kalau di sono jatuh bom, jeder. Aduh Pak, matinya sia-sia bisa. Karena tempatnya bukan tempat yang suci, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, Pak. Saya tuh kalau lagi, dulu rumah saya di Priuk, Pak. Saya di Priuk, itu rumah saya di daerah Cilincing namanya Lagoa. Dulu sebelum jadi Islamic Center, itu namanya Pagerseng. Atau orang bilang dulu kalau ini Keramat Tunggak. Tempat prostitusi. Saya kalau kerja berangkat shift 3 dulu waktu masih rumah di Priuk. Itu kan lewat situ Pak, nggak bisa saya lewat Cakung. Karena ngeri. Satu, jalannya belum bagus. Yang kedua, rawan garong. Jadi saya lewat ke situ Pak. Lah kalau malam jam 3, jam 11, wah itu kayak siang hari. Ya karena mereka kerjanya malam hari kan. Jadi penuh itu. Keleleran itu Pak. Iya. Setan cantik-cantik itu. Iya. Enggak kelihatan orangnya, wanginya. Masya Allah. Saya lewat situ tuh Pak, istighfar Pak.
Takutnya apa? Motor saya mogok, saya ketabrak mobil di situ, lah mati sia-sia saya di situ. Orang ngelihatnya, Ustadz Rojinal ini mati depan keramat tunggak. Lagi ngapain dia? Begitu. Jam 11:30 malam lagi. Padahal saya mau berangkat shift 3. Itu saya istighfar mulu, Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lewatin saya ya Allah. Lewatin saya ya Allah. Selamatkan saya ya Allah. Selamatkan saya. Begitu, Pak. Saya kalau lewat situ tuh, itu baru lewat. Gimana kalau di dalam? Bisa lupa itu. Iya, waduh, Masya Allah. Makanya Pak, Alhamdulillah. Ini satu program yang digulirkan oleh DKI Al-Muhajirin setiap malam Ahad, ditambah jadwal pengajian dalam rangka mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang begitu. Ngaji itu fungsinya adalah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan Allah. Ini duduk begini aja biar kata merem, Pak. Itu ngalir, Pak, rahmat dan ampunan Allah, Pak. Diampunin, meremnya bertambah nikmat. Padahal merem, Pak, tapi tetap ngaji, tetap duduk dalam majelis. Itu didoain malaikat, diampuni. Belum didoain lagi sama makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di luar. Apa itu? Yang melata, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi. Seandainya Bapak melihat ular, artinya ular melata, kemudian yang di laut sana yang kita tidak tahu, itu mendoakan orang-orang yang duduk dalam majelis. Coba Pak, apa enggak enak kita didoain? Bapak aja kalau pengen kemana-mana didoainnya pengen sama siapa, Pak? Sama orang yang lebih bersih dari kita kan? Iya, pengen kiai atau siapa ulama yang bersih hatinya didoain supaya kita selamat, diampuni dosa. Kan begitu. Kan boleh minta doa sama orang yang hidup ya? Boleh minta doa. Ustaz, doain saya ya supaya saya bisa naik haji. Oh, doain, minta, nggak apa-apa. Minta aja. Ini kita ngaji didoain sama malaikat, didoain oleh makhluk suci, didoain juga oleh seluruh makhluk yang melata, binatang melata di darat dan di laut. Coba itu Pak, gimana nggak nikmatnya? Seandainya nih Pak, ya seandainya ya, ini Allah tampakkan semua. Misalnya ya kalau itu dinilai dengan uang lebih dari 10 M, ini masjid nggak cukup. Ya, diundang majelis taklim ba'da maghrib walaupun hanya setengah jam duduk, akan dikasih bonus satu orang 10 juta. Itu nggak pakai entah sebelum maghrib tadi, ini belum sepi nih Pak, saya kesini tadi baru saya datang nih, alhamdulillah gitu ya. Itu saya pikir kalau ada pengumuman kayak begitu, masjid ini nggak cukup ini Pak ya. Kalah konser, kalah. Iya, kalau konser kan buang duit. Ini dapat duit. Cuma yang jadi masalah tadi, keuntungan orang yang bermajelis taklim itu ya digoibkan oleh Allah. Karena bonusnya nggak di sini. Bonusnya ntar di akhirat. Oh, jam segini ya. Ini ada yang lagi ngaji walaupun nggak di absen ya. Malaikat nggak absen, Pak. Oh, siapa yang hadir nih? Ada. Nanti di hadapan Allah tanggal sekian ada pengajian. Duduk setengah jam, Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Ya. Ngatur jiwa. Kenapa jiwa ini kadang nggak terkontrol, Pak? Ada 3 musibah besar sebetulnya yang harus kita pahami. Kenapa kita juga harus ngaji? Yang pertama, musibah yang sering terlewat oleh kita itu, yang kita nggak nyangka itu musibah, adalah yang pertama, ya, kita ini hidup di dunia itu ada yang namanya waktu atau umur kita yang sering terlewat. Kita itu baru merasa kehilangan itu kalau duit kurang, ya. Duit kurang, belanja kurang, nasi dapur nggak ngebul, anak sekolah nggak ada ongkosnya, itu baru kita, ya. Kita baru merasa
anak kita itu kalau nggak sekolah kita marah, tapi kalau nggak ngaji, coba kita marah nggak? Belum tentu, ya. Ngaji gampang, besok mah bisa. Kalau sekolah kan bayar gua kan gitu ya. Kalau yang bayar gitu ya, yang gratis mah enggak gitu. Jadi ada yang musibah yang pertama tadi, musibah yang paling mengerikan yang kita lewati adalah umur kita, Pak. Makin lama bukan makin bertambah sebetulnya. Jatah umur kita itu makin lama makin berkurang, tapi kita tidak pernah menyesalinya. Coba diukur hari ini, dihisap hari ini. Seberapa banyak udah amal kita dibandingkan dengan rezeki yang Allah berikan. Coba diukur. Ngaji kita berapa ayat hari ini? Dapat nggak 1 juz? Mata kita yang tadi habis ngaji, baca nggak buku pelajaran atau apa belajar agama yang bisa ini? Buku fikih, buku itu banyak sekali ilmu yang diberikan. Kalau nggak ngerti nanti saya tanyakan di majelis begitu. Tapi kan enggak ya. Mungkin kita lebih banyak ya, ada yang hariannya doyan mancing. Tiap hari mancing. Mancing aja. Bukan nggak boleh, tapi ketika mancing ngapain dia? Apa cuma bengong nungguin kail gitu? Kan mancing itu kan juga sebetulnya menguji kesabaran ya Pak kalau ngambil hikmahnya. Cuma kalau mancing doang, ya ada yang sibuk main catur seharian. Coba main catur kan nggak bisa semenit Pak. Iya main catur itu gimana jalannya kuda biar bisa belok kiri belok kanan. Padahal dilurusin bisa aja kan gitu ya. Mikirin kuda, mikirin benteng, mikirin raja. Yang dipikirin mah kagak tahu gitu mikir apa enggak. Terus hasilnya apa? Kalau Anatoly Karpov masih mending juara dunia dapat duit. Kita cuma buang waktu akhirnya. Padahal kalau habis main catur kita berzikir, astagfirullahaladzim, ini kuda kenapa jalannya L ya gitu ya. Besok jalannya miring aja, gantiin peluncur. Kali ngerubah mainan gitu. Itu waktu kita terlewat. Itu musibah Pak kalau kita nggak karena apa? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa umurmu? Tidak bergerak itu kaki kita itu. Ya. Yang kedua musibah adalah pada kita adalah kita tahu nih bahwa semua yang diberikan oleh Allah nih, ya, mata, telinga, kaki, tangan, jantung, semua yang ini diberikan oleh Allah ini ada pertanggungjawaban. Ada yang namanya nanti diminta buat apa matamu. Ya. Karena sesungguhnya penglihatan dan pendengaran serta hatimu akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Taunya ini dari mana kalau nggak dari ngaji? Ya. Itu yang kedua, musibah yang suka kelewat sama kita berpikir bahwa yang diberikan oleh Allah ini tidak gratis secara finansial, tapi semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Gratis secara finansial, tapi secara amal nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang ketiga, kita tahu nih Pak. Ya Pak, sini semua ngerti kan bahwa kita ini akan meninggalkan dunia. Kita ini semua adalah camat, calon mati. Ya, Bu Camat dan Pak Camat ini semua akan mati, akan meninggalkan dunia, masuk ke dalam liang lahat yang ukurannya cuma 1x2. Ya. Tapi herannya dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang kita persiapkan? Ya, kita ini bakal pulang kampung tapi lupa bawa bekal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, wahai orang-orang yang beriman, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Siap-siap kalian. Unzur. Nih, tanzur itu perhatikan dirimu. Pikirin tuh. Qaddamat ligat, untuk sesuatu yang akan datang kepadamu. Apa itu? Kematian dan yaumul akhir. Yaumul hisab.
di mana dirimu akan disambut. Wattaqullah, takwa kalian, takut kalian. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan Allah sangat tahu persis apa yang kamu lakukan. Itu yang ketiga. Kenyataannya, coba apa yang kita lakukan? Justru kita bukan mendekati kubur kita, padahal waktu itu akan mendekati kubur kita. Justru perbuatan kita malah menjauh dari kubur kita. Itu rugi besar. Wal asr, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Amal solehnya apa? Watawasau bil haq, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Ngaji itu watawasau bil haq, aplikasi daripada amal soleh seorang hamba kepada Allah. Salah satunya ngaji, baik yang memberikan maupun yang mendengarkan. Watawasau bis sabr, dan saling memberikan nasihat kesabaran. Kenapa? Karena hidup di dunia ini isinya ujian. Kalau tidak mau diuji, kata Allah, mati aja. Mati, selesai ujiannya. Tinggal tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu, ini pahami seperti ini. Keuntungan kita ngaji, mendapatkan rahmat, didoakan oleh makhluk suci, didoakan oleh seluruh penghuni di darat dan di laut. Tuh Pak, ampunan. Yang paling penting apa jadi kalau ngaji? Mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau ngaji harus ada bekalnya. Ngaji punya bekal. Bekalnya apa? Yang pertama, niatnya. Niatnya harus benar. Ya. Niatnya jangan terpaksa. Apa niatnya juga karena mungkin yang lain-lain yang kita tidak tahu, tapi lempengin niatnya. Bahwa ngaji itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatnya harus ikhlas. Ikhlas itu apa, Pak? Bukan ridho. Ikhlas itu bukan ridho. Ikhlas itu bukan rela. Ikhlas itu adalah, kalau ikhlasun itu adalah kemurnian, tauhid. Orang yang datang ke majelis ini harus murni hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya. Karena kata Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 4, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kami, wa ma umiru, kami tidaklah memerintahkan kepada kalian semua illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk mengabdi kepada Allah. Ini ngaji kan ngabdi sebetulnya. Lagi ngabdi sama Allah. Kenapa? Karena ngaji itu perintah. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat." Tuntutlah ilmu, dan itu faridah, fardu, wajib. Ilmu yang mana? Ilmu yang membawa kita kepada kebahagiaan akhirat. Itu wajib. Judulnya menuntut. Kalau nuntut apa nuntut? Tuntutlah ilmu. Saya menuntut. Berarti apa tuh, Pak? Ada apa di situ di dalamnya? Ada semangat nggak? Semangat. Semangat apa? Untuk mendapatkannya. Saya menuntut hak saya. Itu kalau dihakam kan menuntut, berarti saya sedang semangat untuk mengambil hak saya. Kalau kita kan kadang-kadang menuntut ilmu, udah belajar, itu tuntut ilmu. Itu mah belajar, bukan menuntut. Kalau menuntut itu ada ngototnya. Dari rumah itu udah ngotot. Saya ntar kalau mau ngaji, insya Allah ini sudah saya bekalin. Saking supaya tidak saya perutnya takut. Biasanya kalau maghrib kan orang-orang pada makan malam nih, ya kan? Perut lagi pada keroncongan ini kan.
Ya apalagi misalnya kalau lagi saum misalnya, keroncongan gitu ya. Wah berarti sebelum saya berangkat saya makan dulu. Itu menuntut, kenapa? Supaya saya tidak lapar waktu ngaji. Cuma beratnya kalau habis makan ngantuk. Cuma kalau nggak makan, kalau habis maghrib biasanya lapar. Kalau saya habis maghrib biasanya lapar, karena perutnya sudah terdesain oleh Allah begitu. Kalau maghrib saya lapar. Ya, kalau dari pagi sampai maghrib ya biasa aja lah, nggak terlalu ini. Ya karena udah apalagi kira-kira 5 tahun belakangan inilah seperti itu. Udah disetting begitu perutnya. Ya. Jadi ketika kita mengaji udah tahu nih ada semangatnya, kan menuntut Pak, menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi, tuntutlah ilmu dari buayan, dari mahdi ilal lahid, ilal lahat, sampai ke tempat liang lahat, sampai kita dikubur itu baru berhenti kita menuntut ilmu. Tuntut ilmu yang mana? Ilmu agama, ilmu din, karena dia yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau kita jadi dokter, bekali ilmu agamanya supaya nanti jadi dokter yang soleh, jadi kontraktor yang soleh, jadi developer yang soleh, jadi guru yang soleh, yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Kebenaran dulu ya, baru kebaikan. Kalau benar pasti baik, tapi kalau yang baik belum tentu benar. Kebenaran, yaitu Al-Quran, pasti di dalamnya ada kebenaran. Yang pertama harus ridho atau harus ikhlas. Yang kedua, nyari apa? Kesini nyari apa? Nyari ridho. Ya, nyari ridho. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207, di antara manusia ada yang berupaya mencarikan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di antara Pak. Ini di antara Pak Bapak manusia. Jadi nggak semua ya Pak ya. Maka alhamdulillah kita. Ini ada kajian malam Ahad. Wah Masya Allah. Dikasih ruang, dikasih peluang. Ya dikasih ruang ya. Peluang juga waktunya dikasih setengah jam. Makanya saya materinya cepat nih, karena jam 7:05 tadi keburu isya, biar gampang diingat. Ini saya ngambil yang enaknya nih, karena ini kalau kita udah paham nih Pak, kita mah nggak perlu pakai undangan, udah tahu schedule-nya. Malam Ahad, Sabtu malam Ahad, pada maghrib ada kajian, datang pasti. Ya, peringatan itu sebagai ini doang, sebagai apa ya, alarm doang. Ting, oh iya, saya akan ada ngaji. Kemudian apa yang dicari adalah ridho. Yang ketiga, kita menginginkan ampunan Allah. Inilah tempatnya. Ya, saya sudah sebutkan dari awal, ngaji itu mendapatkan ampunan Allah, sehingga pahala jihad kita benar-benar mendapatkan pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ya tadi, mendapatkan ilmu. Di majelis ini kita dapat ilmu. Ya minimal kalaupun diulang, karena memang diulang-ulang ya. Kata Allah di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 55 dan 56, sesungguhnya peringatan itu adalah sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Apa peringatan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu peringatannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini sebetulnya seorang yang beriman itu kalau diingatkan dengan Quran itu sebetulnya itu keuntungan baginya. Karena diingatkan supaya kita sebagai makhluk yang berada di bumi ini itu adalah punya tugas suci, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, untungnya mengaji itu adalah kita bisa bersilaturahim. Ya, bersilaturahim Pak. Kita bisa kenal. Kalau sholat jamaah kan setelah wirid kadang-kadang susah ngobrol, langsung pulang.
Tapi kalau ada pengajian minimal kita bisa kenal. Saya alhamdulillah nih, akibat di sini saya bisa kenal bapak-bapak. Ya. Begitu ditanya, lah kita tetanggaan sebelahan gitu ya. Cuma beda sini sama nyebrang kali doang, itu rumah saya di sebelah situ. Ya. Saya di Jatiunggul. Padahal sering lewat, nggak tahu kalau di sini ada masjid ini. Sering lewat situ saya. Oh, tapi ngeh. Oh, ada Al-Hijrah, ada Al-Muhajirin. Ya. Silaturahim. Sila itu apa? Menyambung. Rahim itu apa, Pak? Rahim itu kasih sayang yang tidak punya yang murni lah, yang nggak ada niat lain selain untuk menyambung kasih sayang. Rahim itu adalah kasih sayang yang khusus karena terutama di antara orang yang beriman. Ruhama'u bainahum. Kata Rasulullah dalam surat 48 ayat 29. Orang-orang yang mengikuti Nabi itu salah satu punya sifatnya ruhama'u bainahum. Saling berkasih sayang dan menyambung rasa silaturahim di antara sesama mukmin. Ya. Asyidda'u 'alal kufar, tidak suka dengan bentuk-bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambung silaturahim, dan terlihat dari bekas ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bekas sujudnya, bekas sujud bukan dahi hitam. Ya, atau bekas ruku. Kalau ruku bekasnya apa, Pak? Dengkulnya hitam. Kagak. Ruku kan nggak ada bekasnya ya. Maksudnya ayat itu, ruku itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman, dan sujudnya adalah menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, fungsi majelis taklim adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan tadi ya, dua hadis Nabi, yaitu menuntut ilmu, dan yang satu lagi adalah bagaimana kita mempraktekkan tentang bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari kemarin harus lebih baik dari hal yang lalu, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kata Imam Al-Bisri, hari itu cuma 3. Hari itu cuma 3 kata Imam Al-Bisri. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan sampai Ahad, tapi kata Imam Al-Bisri, hari itu cuma 3. Yang pertama hari kemarin. Hari kemarin itu adalah hari yang sangat jauh sekali. Kenapa saking jauhnya? Kamu tidak akan pernah bisa kembali. Dan ketika hari ini terlewat, yang ada penyesalan kalau kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, hari esok. Hari esok itu bukan hari kita. Ya Pak, Bu, hari esok itu bukan hari kita. Emang siapa yang tahu besok kita masih hidup? Oh, saya besok mau hidup lagi 1000 tahun. Itu mah, kalau dalam surat Al-Baqarah, itu mah gayanya orang musyrik yang pengen hidup 1000 tahun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 100, supaya umurnya panjang 1000 tahun. Emang kalau umurnya panjang 1000 tahun isinya cuma maksiat, buat apa? Yang terbaik itu adalah usia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan untuk persiapan menjadi hamba Allah husnul khotimah. Hari esok bukan hari kita, nggak bakalan punya kita, belum tentu. Ya, belum tentu kita sampai besok. Tapi yang milik kita adalah hari ini. Inilah hari kita. Hari kita itu dari melek mata sampai nanti kita sampai ke peraduan, itulah hari kita. Hari ini, maka berbuatlah hari ini dengan yang terbaik. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, dia untung. Ya, tapi kalau hari ini dia lebih buruk dari yang kemarin, maka dia akan mendapatkan kerugian. Nah, mungkin itu saja. Tadi saya lihat Isya jam 19:05. Ya mungkin tempat lain udah azan kali, kalau belum. Nah, pas azan. Mungkin saya cukup sekian. Mari kita akhiri ta'lim kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin bila bisabul haq walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamalul wujudi bi dzikril ilah wa